Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 IPS 3 akan mempersembahkan sebuah video untuk memenuhi tugas mata pelajaran geografi yang memuat materi tentang benua Afrika bagian barat. Saya Faradita absen 9 bersama rekan saya Rizka Azatusania absen 26, Gara Ulastanto absen 28, Farisa Tingara absen 11. Bersama saya Ahmad Nizamuddin Rifari nomor absen 01. Sebelum kalian lanjut untuk nonton video kami, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Ahmad Nizamuddin Al-Rifari. Apa saja berita terkini yang menjadi sorotan Indonesia maupun dunia? Dan fakta yang akurat akan kami hadirkan informasi terpercaya dalam rangkaian acara Geo TV. Berbicara mengenai benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua terbesar nomor 3 setelah benua Asia. Dengan luas sekitar 30.244.050 km persegi, setara dengan 20,3% dataran di dunia. Dan didiami sekitar 800 juta penduduk atau setara dengan 1/7 populasi manusia yang ada di dunia. Baik, saat ini saya sudah bersama narasumber dari SMA Negeri 1 Suko, Rizka Azatusania. Selamat pagi Rizka. Pagi Nizam. Bisa dijelaskan mengenai benang alam di benua Afrika bagian barat? Baik, secara umum Afrika Barat menggambarkan zona ekologi yang berupa daerah pegunungan dengan banyak hujan di bagian selatannya, sedangkan di bagian utaranya merupakan zona peralihan ke iklim gurun atau kering dengan banyak sungai yang mengalir ke pantai Teluk Gini. Dengan keadaan alam yang menguntungkan, yaitu berupa letaknya yang di tepi Teluk Gini, topografi perbukitan dan pegunungannya yang cukup hujan serta tanah yang cukup subur, maka daerah Afrika Barat rata-rata bermata pencarian sebagai petani. Setelah dijelaskan mengenai benang alam Afrika bagian barat, bisa dijelaskan juga mengenai iklim apa saja sih yang ada di bagian barat benua Afrika? Jadi iklim Afrika itu lebih bervariasi menurut jumlah curah hujan daripada suhunya yang secara konsisten tinggi. Gurun Afrika adalah bagian tercerah dan terkering di benua itu karena adanya pegunungan subtropis. Iklim yang sudah panas dan kering yang membentang di garis khatulistiwa menjadikannya sebagai benua yang rentan terhadap perubahan iklim. Baik, terima kasih Rizka atas pemberian informasi kepada kami di Geo TV. Ya, sama-sama Nizam. Ya. Kembali. Dengan masa udara yang mereda, panas, dan kering, Afrika memegang banyak rekor terkait panas, yaitu benua yang memiliki wilayah terluas terpanas sepanjang tahun, wilayah dengan iklim musim panas terpanas, durasi matahari yang tertinggi, dan banyak lagi. Afrika Selatan memiliki transisi ke iklim subtropis dan sedang, dan lebih banyak daerah gurun atau semi kering yang berpusat di Namibia, Botswana, dan Afrika Selatan. Karena posisi Afrika di garis lintang khatulistiwa dan subtropis di belahan bumi utara dan selatan, beberapa jenis iklim yang berbeda dapat ditemukan di dalamnya. Benua ini terutama terletak di dalam zona intropis antara Tropic of Cancer dan Tropic of Capricorn. Oleh karena itu, kepadatan kelembabannya yang menarik, iklim hangat dan panas berlaku di seluruh Afrika, tetapi sebagian besar bagian utara ditandai oleh kekeringan dan suhu tinggi. Hanya pinggiran paling utara dan paling selatan benua yang memiliki iklim Mediterania. Garis khatulistiwa melintasi bagian tengah Afrika seperti halnya Tropic of Cancer dan Tropic of Capricorn yang menjadikan Afrika sebagai benua paling tropis. Saat ini saya sedang bersambung dengan rekan kerja saya, Tegar Aulia Setianto. Selamat pagi Tegar Aulia. baik, saat ini saya sedang bersama narasumber dari IPS 3 yang bernama Faris Abdul Nugroho. Selamat pagi Kak, bisa dijelaskan tentang mengenai ras suku, kebudayaan dan agama? Ya baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan
menjelaskan tentang ras di Afrika Barat. Penduduknya sebagian besar adalah ras Negroid yang kulitnya hitam dan rambutnya keriting rata-ratanya. Dan selain itu juga banyak penduduk pendatang dari Amerika serta Eropa, Asia, dan Australia. Dan untuk suku bangsanya banyak sekali bermacam-macam, seperti Fulo, orang Saninke, Serer, Dola, dan sebagainya. Untuk makanan khas Afrika Barat penuh dengan makanan yang bertepung, daging, serta rempah-rempahan. Lalu berbagai macam pokok yang dimakan di seluruh wilayah termasuk fufu, borgu, kenke, dan sebagainya. Lalu serta musik itu sudah dipengaruhi oleh pergaulan modern seperti musik jazz, blues, lalu ada highlife dan sebagainya. Lalu bahasa yang digunakan adalah Niger Congo serta Fula. Dan agamanya kebanyakan di sana adalah Islam serta Kristen, tapi di situ juga banyak agama yang beragam, tapi lebih dominan ke Islam. Sekian dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Silakan enggak? Terima kasih. Baik, setelah saya bersama narasumber Faris Agung, sekarang saya bersama narasumber yang bernama Faradita. Baik Kak Faradita, selamat pagi Kak. Bisa dijelaskan tentang komoditas utama, kondisi politik, serta keamanan di benua Afrika bagian Barat? Baik rekan, di sini saya akan menyampaikan 3 topik. Topik yang pertama yaitu komoditas utama, yang kedua kondisi politik, dan yang ketiga yaitu kondisi keamanan. Sekarang saya akan menyampaikan komoditas utama di Afrika Barat. Di Afrika Barat ini, komoditas utama mayoritas diperoleh dari hasil tambang dan hasil alam yang didukung oleh kondisi geografisnya. Di sini saya sudah mempunyai beberapa data negara-negara yang merupakan penghasil komoditas utama terbesar di Afrika Barat. Di antaranya ada negara Pantai Gading yang hasil alamnya berupa kayu bakar, kayu hutan, coklat, kopi, dan hasil tambangnya berupa intan. Selanjutnya yaitu Nigeria dengan hasil tambang berupa emas, timah, batu bara, minyak bumi, dan berbagai macam bahan mentah. Yang terakhir ada Guinea dengan hasil tambang berupa bauksit. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kondisi politik. Berbicara mengenai politik, kondisi politik di Afrika Barat, Senegal merupakan negara yang paling maju menerima politik, kemudian disusul oleh Pantai Gading. Nah, pemirsa mungkin bertanya-tanya mengapa dua negara ini didedikasikan sebagai negara yang paling maju menerima politik di Afrika Barat. Ternyata hal ini dipengaruhi oleh kemajuan negara tersebut. Setelah Perang Dunia II berakhir, Senegal dan Pantai Gading memiliki inisiatif terbesar dalam hal sosial politik di negaranya. Diketahui, Senegal merupakan koloni Prancis tertua di Afrika Barat, sehingga Senegal menduduki tingkat tertinggi dalam pendidikan. Dengan begitu, saya sudah menjawab pertanyaan pemirsa mengenai mengapa dua negara tersebut didedikasikan sebagai negara yang kondisi politiknya paling maju di Afrika Barat. Yang terakhir adalah kondisi keamanan. Ini adalah topik terakhir yang akan saya berikan. Saya sudah mempunyai hasil observasi saya di internet mengenai gangguan keamanan di Afrika Barat pada tahun 2012, 2019, dan 2022. Pada 2012, gangguan keamanan hanya terjadi di Afrika Barat. Protes massa yang menuntut penghapusan subsidi bahan bakar minyak di Nigeria adalah insiden awal di Afrika Barat. Protes yang berubah menjadi anarki ini menewaskan beberapa orang, lalu diikuti aksi teror dan kekerasan yang mematikan oleh kaum ekstremis Boko Haram. Diketahui, Nigeria adalah salah satu negara di Afrika Barat
yang kondisi politik dan kondisi keamanannya paling rendah. Selain itu, kerusuhan berdarah karena konflik politik terkait pemilu di Afrika Barat juga memakan korban jiwa. Pada tahun 2019, pejabat PBB mendesak negara anggota agar mendukung reaksi kemanusiaan dan revitalisasi Afrika Barat. Hal ini dipicu oleh kerusuhan antara petani dan peternak yang menjadi ancaman keamanan dan berisiko berubah menjadi serangan teror. Di tahun 2022 ini ada berita terbaru dari kondisi keamanan di Afrika Barat, yaitu militer Burkina Faso mengkudeta presiden. Diketahui, situasi keamanan di Burkina Faso saat ini tengah panas. Negaranya mengalami pemberontakan dari militan Islam yang memaksa para penduduk untuk mematuhi hukum Islam yang keras. Militer yang kecewa dengan kemampuan presiden menyelesaikan masalah ini memutuskan untuk menggulingkan pemerintah. Kudeta ini didukung oleh sebagian besar warga Burkina Faso yang sudah menggelar demo terhadap pemerintah sejak beberapa bulan terakhir. Baik rekan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik Kak, terima kasih. Saya Tegar oleh Sihanto. Terima kasih telah menonton video GeoTV kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua di sana. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.